menjadi dua ya. Isim ditinjau dari jenisnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah muzakkar, al-ismu. Kalau ditinjau dari jenisnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah muzakkar, yang kedua adalah muannas. Begitu pula ya, muzakkar dibagi menjadi dua juga ya. Ada namanya muzakkar hakiki ya. Muzakkar hakiki, kemudian ada namanya muzakkar majazi. Begitu pula muannas dibagi menjadi dua, ada namanya muannas hakiki dan ada namanya muannas majazi. Dan kemarin juga kita sudah bahas sedikit ya, bahwa yang dimaksud dengan muzakkar hakiki itu adalah ya muzakkar yang menunjukkan manusia dan binatang ya. Contohnya Muhammadun, itu nama manusia. Nah, kalau yang kedua adalah contohnya binatang saurun. Saurun itu adalah banteng ya, atau sapi jantan. Kemudian yang muzakkar majazi itu menunjukkan artinya menunjukkan yang bukan manusia dan binatang. Contohnya adalah qalamun atau kitabun ya. Qalamun atau kitabun. Kemudian begitu pula isim muannas dibagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah muannas hakiki, yang kedua adalah muannas majazi ya. Muannas hakiki itu yang menunjukkan manusia dan hewan. Contohnya misalnya nama manusia Hindun atau Fatimah. Nah, nama hewan contohnya adalah baqaratun, yaitu sapi betina. Adapun muannas majazi yang tidak menunjukkan manusia dan binatang. Contohnya adalah maktabatun, kemudian mimsahatun, kemudian saburatun. Maktabatun artinya perpustakaan, karena perpustakaan itu adalah bukan nama binatang atau bukan nama hewan. Begitu pula mimsahatun artinya penghapus. Penghapus bukan nama manusia dan atau tidak menunjukkan binatang dan manusia. Saburatun artinya papan tulis ya. Kemudian kemarin juga kita jelaskan sedikit tanda-tanda isim ya. Tanda-tanda isim yang kemarin kita sudah sebutkan, yang pertama adalah ada huruf ta marbutah ya, selain nama laki-laki ya. Kita tulis saja, tulis contohnya di sini ya, muzakkar ya. Di sini contohnya yang hakiki itu yang menunjukkan nama manusia dan hewan ya. Misalnya Muhammadun, kemudian saurun. Nah, kemudian majazi yang tidak menunjukkan manusia dan binatang, contohnya adalah qalamun ya, atau kitabun. Begitu juga yang muannas hakiki yang menunjukkan manusia dan binatang, contohnya Hindun. Hindun nama seorang perempuan.
Dan baqaratun. Baqaratun adalah sapi betina. Kemudian yang muannas majazi contohnya adalah maktabatun atau saburatun. Ya. Itu adalah apa namanya, pembagian isim berdasarkan jenisnya ya. Sekarang kita ingin menjelaskan ya, bagaimana mengetahui bahwa isim itu muannas ya. Tentu di sini isim muannas itu memiliki tanda-tanda ya. Tanda-tanda yang dimiliki isim muannas disebutkan dalam kitab ini ada 7 ya. Akan tetapi ada beberapa isim yang tidak ada tandanya ya. Yang pertama, isim muannas itu adalah adanya huruf tak marbutah selain nama laki-laki ya. Adanya huruf tak marbutah selain nama laki-laki ya. Tanda-tandanya ya. Tanda-tanda adanya tak marbutah ya. Adanya tak marbutah ya. Ya. Adanya tak marbutah atau wujudu ta marbutah ya. Tak marbutah itu yang seperti ini ya. Contohnya maktabatun ya. Nah, tak marbutah itu yang ini namanya. Marbutah itu artinya tertutup ya. Atau misalnya saburatun. Nah, tak marbutahnya itu yang seperti ini ya. Ini namanya tak marbutah ya. Jadi kalau ada kata yang kita temui kemudian kita mendapati ada tak marbutah di akhirnya, maka yakinlah itu adalah apa namanya? Yakinlah itu adalah muannas ya, isim muannas. Akan tetapi ada juga akhirnya itu tak marbutah tapi dia laki-laki. Nah, jadi di sini ada pengecualiannya. Kalau dia akhirnya tak marbutah tapi artinya menunjuk laki-laki, maka itu bukan isim muannas, tapi dia adalah isim muzakkar. Contohnya adalah ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau paman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Contohnya Hamzah ya. Hamzah ya. Hamzah. Nah, di sini ada tak marbutah, bukan berarti Hamzah ini adalah seorang muannas. Dia adalah muzakkar karena menunjukkan arti nama seorang laki-laki ya. Ini pengecualian saja ya. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan nama perempuan ya. Jadi walaupun nggak ada tak marbutahnya adalah walaupun tidak ada tak marbutahnya walaupun tidak ada tak marbutahnya, tapi kalau kata tersebut menunjukkan bahwa itu adalah nama perempuan, maka tetap dinamakan muannas ya. Ya, menunjukkan nama perempuan atau tadullu ala muannas ya.
menunjukkan ya, menunjukkan nama seorang perempuan ya. Menunjukkan nama seorang perempuan. Contohnya adalah Hindun ya. Hindun di sini akhirnya itu, akhir huruf dari Hindun ini tidak memiliki ta marbutah ya. Akan tetapi bukan berarti Hindun ini adalah isim muzakkar ya, dia tetap isim muannas, kecuali ya di tempat kita ya, di tempat kita misalnya Indonesia ada seorang perempuan, ada seorang laki-laki namanya Hindun. Nah, maka boleh kita mengatakan Hindun ini adalah isim muannas ya. Akan tetapi kebanyakan Hindun ini dipakai untuk nama perempuan, bukan nama laki-laki ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, tanda bahwa apa namanya isim tersebut adalah muannas, anggota badan yang double ya. Anggota badan yang double. Anggota badan yang double ya. Ya, anggota badan yang double misalnya adalah uzunun ya. Kemudian ainun. Kemudian yadun ya. Anggota badan yang double itu yang berpasang-pasangan ya. Contohnya adalah ainun. Kemudian uzunun. Kemudian yadun. Kemudian ada juga rijlun ya. Pokoknya setiap anggota badan kita yang berpasang-pasangan, yang double, maka diperlakukan seperti perlakuan isim muannas ya, karena dia adalah isim muannas ya. Begitu juga dalam hal benda ya, seperti sepatu ataupun sendal ya. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, tanda bahwa isim tersebut adalah muannas ya. Yang keempat adalah bila isim tersebut itu menunjukkan kekhususan perempuan, kekhususan wanita ya. Kekhususan wanita ya. Kekhususan wanita ya. Artinya isim tersebut walaupun dia tidak memiliki tanda ta marbutah, akan tetapi karena itu adalah kekhususan wanita, maka dia tetap dinamakan dengan isim muannas ya. Contohnya adalah haidun. Haidun ini artinya datang bulan ya. Karena yang datang bulan itu adalah perempuan, bukan laki-laki. Yang kedua adalah misalnya contohnya hamilun. Hamilun artinya adalah orang yang perempuan yang hamil, karena laki-laki tidak mungkin hamil ya. Walaupun ini tidak memiliki ta marbutah terakhirnya, dia tetap adalah isim muannas. Malah kalau ini dikasih ta marbutah artinya akan berbeda ya. Kalau kita mengatakan hamilatun, artinya bukan perempuan yang hamil lagi artinya, akan tetapi artinya adalah perempuan yang membawa sesuatu ya. Begitu juga nanti adalah selanjutnya murdi'un ya.
Murdi'un ini juga adalah sifat kekhususan wanita atau kekhususan perempuan. Nah, jadi arti murdi'un itu adalah mengasuh, ya, mengasuh atau menyusui anak, ya. Jadi kekhususan perempuan seperti ini, inilah dinamakan dengan, atau inilah tanda-tanda bahwa isim tersebut adalah isim muannas, ya. Itu tanda yang keempat, ya. Kemudian ada tanda yang kelima, ya. Tanda yang kelima itu mengikuti wazan fa'la, ya. Mengikuti wazan fa'la, ya. Mengikuti wazan fa'la, ya. Contohnya adalah husna, ya, mengikuti wazan fu'la berarti, ya. Husna, ya. Kemudian ada kubro, kemudian ada sugro, ya. Jadi kalau ada isim yang wazannya seperti ini fu'la, maka itu adalah isim muannas, ya. Karena kalau dia muzakkar dia akan berubah, bukan sugro lagi, akan tetapi asgor. Asgor itu artinya kecil, ya, kecil. Kubro juga akan menjadi akbar. Kemudian yang selanjutnya adalah mengikuti wazan fa'la, ya. Contohnya adalah kasla, artinya malas, kemudian jau'a, ya. Kasla artinya adalah malas, ya. Kemudian jau'a artinya lapar, ya. Kalau dia itu muzakkar dia adalah kaslan. Kalau dia muzakkar juga ini jau'a ini kita akan dia akan berubah menjadi jau'an, ya. Kalau dia muzakkar. Itu tanda-tanda yang keenam. Kemudian ada tanda-tanda yang ketujuh, ya. Tanda-tanda yang ketujuh ini wazannya adalah fa'la, ya. Contohnya adalah hamra, ya. Kemudian, ya, hamra artinya ahmar, ya. Kalau dia itu muzakkar ahmar, kalau dia muannas hamra. Kemudian ada lagi sauda, Nah, kalau kita ingin menyifati seorang perempuan, misalnya perempuan itu hitam, maka kita tidak boleh mengatakan, misalnya contohnya al-mar'atu sauda, ya, seorang perempuan itu hitam. Kita tidak boleh mengatakan al-mar'atu aswad, ya, karena aswad itu untuk muzakkar, sauda itu untuk muannas. Begitu pula kalau kita ingin mengatakan perempuan itu atau dzalikal mar'atu bayda, ya, nggak boleh kita mengatakan salah, ya,
tilkal mar'atu bayda, ya. Enggak boleh kita mengatakan tilkal mar'atu abyad, ya. Karena bayda, sauda ini adalah tanda-tanda yang menunjukkan bahwa isim tersebut adalah muannas, ya. Nah, itulah tanda-tanda, ya, isim muannas, ya. Akan tetapi ada isim yang tidak, ada isim muannas yang tidak memiliki tanda-tanda tersebut, ya. Contohnya adalah, ya, ada jahannam, ya. Contohnya adalah isim yang tidak memiliki tanda yang 7 ini, ya. Yang ke-8. Contohnya misalnya jahannam, ya. Jahannam, apa arti jahannam? Neraka, ya. Kemudian ardun. Ardun itu artinya bumi, ya. Tapi ardun ini akan diperlakukan seperti isim muannas, ya. Kemudian ada juga syamsun. Syamsun artinya matahari, ya. Sedangkan bulan diperlakukan atau sedangkan bulan qamarun, dia adalah isim muzakkar, ya. Inilah tanda-tanda isim muannas, ya. Ya. Kemudian untuk mengingatkan, ya, untuk mengingatkan lagi atau mempertegas lagi bahwa ada nama atau ada isim muzakkar walaupun akhirnya itu tak marbutah seperti yang saya jelaskan tadi, akan tetapi artinya dia itu adalah muzakkar, yang seperti yang saya sebutkan tadi adalah Hamzah. Hamzah itu adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seorang laki-laki, ya, bukan perempuan. Begitu juga Muawiyah, ya. Muawiyah itu adalah seorang laki-laki, ya, khalifah setelah Ali bin Abi Thalib, ya, Muawiyah. Kemudian ada juga Talhah. Talhah adalah sahabat yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 10 orang yang masuk surga, ya. Talhah, ya, Talhah itu walaupun akhir namanya tak marbutah, akan tetapi dia adalah muzakkar. Begitu juga ada Syu'bah, ya. Syu'bah itu adalah seorang laki-laki, bukan seorang perempuan, ya. Kemudian ada isim yang kedua-duanya bisa, ya. Artinya dia bisa dikatakan muzakkar, dia juga bisa dikatakan muannas, ya. Contohnya adalah samaun, ya. Ya. Contohnya adalah samaun, artinya langit, ya. Langit itu bisa kita katakan muzakkar, bisa kita katakan muannas, ya. Ya. Begitu juga sukun, ya. Bisa kita katakan muzakkar, bisa kita katakan muannas, ya. Sukun itu artinya adalah pasar, ya. Sukunnya artinya pasar. Begitu juga silahun, ya. Silahun artinya adalah senjata, ya. Kemudian sikinun, ya, artinya pisau. Kemudian sabilun artinya jalan, ya. Itulah isim isim yang diperlakukan atau bisa dinamakan dengan muzakkar dan bisa dinamakan dengan muannas, ya. Saya tulis di sini, ya, karena nggak ada tempatnya lagi, ya. Contohnya tadi adalah samaun, kemudian ada sukun, ya. Kemudian ada lagi sabilun, ya.
Kemudian ada tariqun ya. Ya. Kemudian dan lain sebagainya ya. Ini sebagai contoh saja ya. Kemudian selain itu ya, ada juga isim yang mengikuti wazan ya. Yang mengikuti wazan fa'ulun sama fa'ilun itu fa'ulun sama fa'ilun itu juga bisa dikatakan muzakkar dan bisa juga dikatakan muannas ya. Contohnya adalah wazannya adalah fa'ulun sama fa'ilun. Fa'ilun kita tulis yang sebelah sini ya. Dia bisa muzakkar juga, bisa muannas juga ya. Wazan fa'ulun ya. Contohnya adalah saburun ya. Kita bisa mengatakan al-mar'atu saburun atau ar-rajulu saburun ya. Artinya lelaki ini penyabar dan perempuan ini penyabar ya, nggak berubah dia. Al-mar'atu saburun. Kemudian ada lagi wazannya adalah fa'ilun ya. Fa'ilun contohnya adalah qatilun sama qatilun. Qatilun ini artinya yang terbunuh. Kita bisa mengatakan ar-rajulu qatilun sama al-mar'atu qatilun ya. Jadi dua-duanya kepake ya. Ya, dua-duanya kepake. Misalnya ar-rajulu saburun, al-mar'atu saburun ya. Laki-laki itu penyabar, kemudian perempuan itu juga penyabar ya. Begitu juga dengan qatilun ya. Itulah pembahasan kita yang pada pertemuan yang kedua ya. Dan insya Allah sebelum kita masuki ya pembahasan yang ketiga ya, kita akan mencoba mengklasifikasikan ya. Artinya menyebutkan muzakkar hakiki, muzakkar majazi sama muannas hakiki dan muannas al majazi ya. Ini insyaallah kita hapus